bahwa yang di bawah landasannya itu tidak terjadi gesekan gitu ya. Nah, sementara kalau kita mempertimbangkan gesekan berarti ada sebenarnya benda itu diperlambat karena adanya gesekan itu. Nah, benda yang diperlambat karena ada gesekan itu kita idealisasikan dengan redaman. Nah, tentu redam nilainya itu bergantung nanti pada koefisien gesek. Ya. Nah, ini diperlihatkan skematik gambarnya, kecepatan itu akan kurang dari 0 atau minus ketika dia bergerak ke kiri. Ya, ini hanya koordinat saja, ya, karena kecepatan itu merupakan vektor gitu ya, jadi punya arah dan punya kecepatan. Jadi kalau arahnya ke kiri ya dia minus, kemudian kalau arahnya ke kanan dia positif. Nah, sifat dari gesekan inilah yang disebut dengan redaman kolom atau disebut dengan kolom damping itu. Nah, kalau gambar tadi, sistem tadi kita ilustrasikan ya, kalau pada saat dia bergerak ke kiri dan pada saat dia bergerak ke kanan, maka di sini terlihat apakah positif atau negatif nilai gesekannya ini yang berpengaruh ya, dia akan berubah apakah dia tandanya negatif atau positif. Itu bergantung dari arah gerakan dari massa ya. Kalau nanti jumlahkan massa-massanya nanti kita akan dapatkan dua persamaan gerak, yaitu di mana bedanya adalah negatif mu n dan positif mu n, dan kalau ditulis menjadi satu akan seperti ini ya. Tentu ini peroleh dari persamaan gerak Newton ya, sigma F sama dengan M kali A. Jadi kalau Anda jumlahkan gaya-gayanya maka Anda akan peroleh persamaan geraknya seperti ini. Nah, persamaan gerak itu kemudian diselesaikan ya seperti yang sebelum-sebelumnya, itu dengan persamaan diferensial diselesaikan, maka diperolehlah nanti respon-respon dari getaran itu. Nah, pertama untuk konstanta ekuivalennya tadi kan kita sudah mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada redaman dalam sistem itu, yang ada hanya pegas dan massa, tapi kita mengidealisasi gesekan itu sebagai redaman. Nah, nilai redaman dari gesekan itu setara dengan ini ya, konstanta ekuivalen sama dengan 4 mu n per pi omega x. X itu amplitudo, omega itu frekuensi getaran, kemudian mu itu koefisien gesek, n itu adalah gaya normal. Nah, kemudian untuk posisi massanya sendiri pada saat tertentu atau respon utama dari getaran itu adalah bisa dicari dengan ini, yaitu di mana amplitudo dikali sin omega t min sudut fasa getaran. Nah, amplitudo getaran sendiri untuk mencari nilai ini itu kita perlu nilai amplitudo, bisa dicari dengan ini ya. Amplitudo getaran sama dengan F0 per K dalam kurung 1 minus 4 mu N per Pi. F0 kuadrat kemudian dibagi dengan 1 min omega kuadrat dibagi dengan omega N kuadrat dikuadratkan kemudian pangkat setengah atau akar. Nah, kemudian selanjutnya sudut fasa getaran sendiri ya, untuk melengkapi persamaan ini, untuk mencari posisi ini, sudut fasa bisa dicari dengan persamaan ini. Tangen min 1 ya, 4 mu n per pi F0 dan 1 dibagi dengan 1 min 4 mu n per pi F0 2 pangkat setengah. Nah, kalau Anda lupa ini saya tuliskan, kalau mu itu koefisien gesek, kemudian n itu adalah gaya normal, kemudian omega frekuensi gaya, kemudian kalau omega ada n-nya di bawah itu frekuensi getaran, itu bisa dicari dengan ini ya, frekuensi getaran omega n sama dengan akar K per M, kemudian F0 itu sendiri maksudnya adalah besar gaya yang eksitasinya itu. Jadi cukup sedikit ya persamaan-persamaannya. Nah, ini adalah contoh ya. Contoh di sini yang pertama adalah sebuah sistem pegas massa dengan massa 25 kg dan ada diketahui beberapa soal. Nah, ini sekaligus saya mau
mengingatkan untuk rubrik penilaian dalam pengerjaan soal UTS atau soal UAS dan tugas. Ketika Anda mengerjakan soal, tuliskan dulu informasi dalam soal itu dalam bentuk data-data dalam simbol ya. Misal ini datanya itu ada massa ya, kita tulis massa sama dengan 25 kg. Nah, kemudian ada konstanta pegasnya 10.000 kilonewton ya. Konstanta pegas di sini adalah K 10.000 kilo 10 kilonewton berarti 10.000 newton meter gitu maksudnya. Kemudian ada horizontal dengan koefisien gesek. Koefisien gesek tadi adalah mu ya 0,3. Lalu ada di sini diketahui frekuensi gaya itu, frekuensi eksitasinya itu adalah 8 Hz, berarti omega ya. Berarti dia belum dalam bentuk omega, dia masih dalam bentuk frekuensi yang diketahui ya. Frekuensi itu 8 Hz. Kemudian lanjut, getaran massa diketahui sebesar, jadi maksudnya amplitudo getaran ini ya. Bukan amplitudo getaran, harusnya nanti saya edit. Amplitudo getaran massa diketahui 0,2. Jadi X-nya sama dengan 0,2 meter. Nah, tentukan konstanta redaman ekuivalen. Jadi tuliskan juga yang diminta oleh soal. Tentukan redaman ekuivalen berarti C ekuivalen tadi ya. Nah, sampai di sini itu sudah mendapat nilai gitu ya dalam pengerjaan soal itu. Sebaliknya ketika Anda menulis langsung jawaban, ketika Anda tidak menulis ini walaupun jawabannya benar itu akan mengurangi nilai ya. Nah, itu yang disebut dengan rubrik penilaian, itu ada step dan step dalam pengerjaan itu yang harus dilewati. Nah, ini sebenarnya kalau dalam penilaian pengetahuannya, artinya kalau sudah menulis ini Anda mengetahui maksud soal itu maksudnya. Maka penting bagi Anda untuk dalam pengerjaan soal itu dimulai dari tunjukkan bahwa paling tidak kita mengetahui tentang soal tersebut, dia datanya apa dan diminta apa. Nah, tentu kalau sudah kita tahu permasalahan yang diminta adalah konstanta ekuivalen dari sistem tersebut, ya tinggal dipakai persamaan yang ini kan, yang atas ini. Saya copy saja, Ctrl C ya, dimasukkan di sini, Ctrl V. Nah, silakan di teman-teman buka kalkulatornya ini sambil kita menghitung bersama berapa nilainya. Jadi 4 ya. 4 dikali dengan viskositas koefisien gesek 0,3, kemudian dikali dengan oh ya sebentar agar lebih rapi gitu ya. Di sini kan kita lihat bahwa kalau persamaan ini kita gunakan, itu yang di soal itu kita sudah diberikan nilai X sudah 0,2. Tapi ada beberapa nilai yang belum kita ketahui, termasuk N dan omega gitu ya, frekuensi getaran. Maka cara selanjutnya adalah sebelum masuk ke persamaan ini ya tentu kita hitung dulu ya data-data yang kita perlukan untuk menghitung ini ya tadi adalah N dan W. Misalnya yang pertama kita hitung gaya normal atau N ya. Gaya normal ini tentu dia akan sama besarnya dengan gaya gravitasi gitu ya. N sama dengan massa dikali dengan gravitasi. N ini kan sama dengan berat ya. Massa dikali dengan gravitasi. Itu massanya tadi adalah 25 dikali 9,81. Oke. Ini dihitung pakai kalkulator berapa hasilnya?
Kemudian selanjutnya menghitung, 245,25 Pak. oke, terima kasih, 245,5. 25 Pak. Oh, sorry. 245,25. Ya, langkah selanjutnya adalah hitung, tadi yang kita butuhkan adalah omega atau frekuensi gaya. Ya, hitung frekuensi gaya adalah omega. Nah, di sini omega tentu saja bisa langsung dicari karena tadi sudah diketahui frekuensi getarannya, tapi dalam hertz ya. Jadi kalau kita mau cari dalam bentuk omeganya berarti 2 pi f gitu ya. Itu sama dengan 2 pi dikali dengan tadi frekuensinya 8. Itu berapa hasilnya? 50,24 Pak. 50,24 Ya. ya. Kemudian ya sudah tinggal dimasukkan ke tadi untuk mendapatkan sehingga konstan apa redaman ekuivalen, konstanta redaman ekuivalen, konstanta redaman ekuivalen itu CEQ, ya bisa dicari CEQ itu sama dengan 4 dikali dengan koefisien gesek dikali dengan gaya normal dibagi dengan pi dikali dengan omega dikali dengan x ya, dengan x atau amplitudo ya, tinggal dimasukkan nilainya 4, koefisien geseknya 0,3 dikali dengan gaya normalnya sendiri yang kita hitung ini 245,25, kemudian dibagi dengan pi, kemudian omeganya sendiri itu tadi adalah 50,2 ya, 50,24, kemudian dikali dengan x-nya tadi adalah 0,2. Hasilnya berapa tuh? 9,33 Pak. 9,33 ya, Ya. Newton second meter. Nah, itu nilai dari eh, konstanta ekuivalen yang diminta ya, itu ya. Oke, kita masuk ke ini, saya rasa masih sangat gampang ya, tinggal masukkan ke rumus. Nah, karena soal-soalnya bisa bervariasi nanti ya, kita mulai dari yang mudah kemudian baru yang ke yang apa yang agak sulit untuk dipecahkan nanti walaupun ada rumusnya gitu ya. Nomor 2 itu terkait dengan apa yang ditentukan amplitudo. Kalau tadi konstanta ekuivalen, sekarang yang diminta adalah amplitudo. Seperti biasa ya, tuliskan dulu datanya. Data dari soal ada massa sama dengan 15 kg. Kemudian konstanta pegas ini adalah 25 kilo, berarti 25.000 Newton meter. Kemudian ada gaya ya, diketahui 200 Newton. Kemudian selanjutnya ada frekuensi gayanya itu 20 Hz. 20. Lalu di sini temukan juga diberikan nilai koefisien gesek itu adalah 0,25. Nah, soal meminta untuk menemukan amplitudo ya.
dengan rumusnya yang sampai di sini kita sudah mengetahui apa yang diminta oleh soal. Nah, kalau dari sini tentu untuk mencari X ya tinggal, nah ini kita ambil persamaannya, Ctrl C, Ctrl V ya. Nah, ini sudah bisa kita, sebentar. Ya, dari sini kita bisa lihat dari soal kita sudah diberikan nilai F0 ya, tinggal dimasukkan K-nya juga sudah, kemudian koefisien gesek juga sudah, kemudian sorry ini tadi ya, ini tadi bukan dalam bentuk omega, ini ya masih dalam bentuk frekuensi 20 Hz. Kemudian berarti kita perlu mencari N dulu, kemudian omega ini sama omega N ya. Sama seperti tadi, kita hitung dulu gaya normal. Hitung gaya normal itu N sama dengan di sini, N sama dengan massa kali gravitasi, massanya tadi 15 ya. 15 dikali 9,81 ya. Kemudian ada hitung apa tadi, frekuensi gaya, omega. Nah, frekuensi gayanya sama seperti yang atas tadi 2πf ya. Di sini F-nya 20. 2 kali pi kali 20. Nah, kemudian terakhir hitung frekuensi getaran. Nah, frekuensi getarannya omega n ya sama ya, dari frekuensi ilmiah getaran itu dari getaran bebas sampai getaran paksa. Karena kalau sistemnya itu persamaannya masih sama, ada yang masih ingat persamaan alamiah getaran itu akar K per M itu ya. Itu sama dengan K-nya di sini adalah 25.000, kemudian M-nya 15. Jadi 25.000 dibagi 15. Oke, nilai-nilainya ini berapa nih? Dari yang atas dulu, gaya normal. Untuk yang pertama itu 147,15 Pak. 147,15 Newton. Kemudian yang kedua, Yang kedua 125,6. 125,66 ya, udah. Ya, Oke, radian per second. Kemudian yang bawah 40,82 Pak. 40,82 ya. Nah, sudah kita temukan semua variabel-variabel yang kita butuhkan di persamaan ini. Berarti langkah selanjutnya adalah melakukan input ya, melakukan input. Jadi saya pindahkan ke slide baru dah. Oke. Nah, berdasarkan ini kita bisa langsung nulis ya, untuk mencari nilai X-nya itu F0-nya tadi
dari yuk bentar. Hmm, kok begini ya frekuensi diapain tadi ya sebentar. Loh, kok tulisannya jadi nggak beraturan gini ya. Oke, baik nanti saya perbaiki ini. Kok bisa gini tadi ya? Oh, ini tensor ekuivalen. Hitungan yang ini nomor satu ya, ada konstanta ekuivalen. Kemudian nomor dua, kok bisa gabung nimbrung ke sini sih? Ntar ulang tadi ya, sampai di mana tadi hitung frekuensi ga? Harusnya udah tadi ini semua ya. Angka-angkanya tadi berapa? Yang atas. Ah, ini angkanya berapa tadi? Tolong dihitung ulang. 147,15 ya, 147,15. Kemudian yang bawah tadi frekuensi ini berapa? 2PF itu 125,6. 2pi kali 20, 125,6 ya. Ini Newton, kemudian hitung frekuensi getaran.
Frekuensi getaran itu adalah omega n ya. Jadi omega n sama dengan akar K per M. Nah, akar 25.000 dibagi 15 sama dengan berapa tadi? 40 ya? 40,82. Oke, semoga nggak salah lagi nih. Radian per detik. Oke, saya ambil slide baru. Yuk. Apa sih maksud ini? Oke, kita lanjut masukkan saja ini ya nilai-nilainya tadi. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Baik, kita masukkan nilainya. F0-nya tadi adalah apa dari soal F0-nya 200 ya. F0-nya 200, nilai 200, kemudian konstanta pegasnya 25.000, lalu masukkan nilai-nilai yang tadi sudah dihitung 4, ini dalam kurung ya, 4 viskosi apa koefisien gesek 0,25, 0,25, kemudian dikali dengan n tadi berapa, ada yang ingat? 147,7 ya, berapa tadi? 147,15, 147,15 ya. Kemudian dibagi dengan pi dikali dengan F0. F0-nya tadi adalah 200. 200 sudah diketahui dari soal, baru dia dikuadratkan dulu. Ini dibagi dengan 1 minus tadi omeganya tadi, ada yang ingat omega kuadrat yang dihitung di sini tadi 125,6 ya, 125,6, 125,6 kuadrat lalu dibagi dengan 40, berapa tadi? 40,08 ya. 40,08 kuadrat. Ya. Nah, setelah ini 40,82. Oke, terima kasih. 40,82 dikuadratkan, ini dikuadratkan dulu lagi ya. Baru ini diakarkan atau pangkat setengah. Itu berapa jadinya nilainya itu? Boleh dihitung satu persatu dulu ya, yang di dalam kurung ini dulu berapa, kemudian dalam kurung ini berapa. Atau dihitung semuanya, kalau kalkulatornya bagus ya nggak apa-apa juga. Jadi hasilnya berapa tuh?
0, berapa? 0 berapa kali? 0,009. Oh, satu lagi. Baik, ntar. 0,00928 ya. Oke, berarti getarannya cukup kecil gitu ya, 28 meter itu berarti ya. 0,00928 meter gitu ya. Nah, itu adalah amplitudo getarannya. Artinya dia bergetar sangat-sangat sedikit getarannya. Nah, itu masih ya soalnya mungkin sedikit lebih panjang dari yang pertama, tapi rumusnya sudah ada juga gitu ya. Baik yang soal selanjutnya, ini yang lebih mungkin ini yang akan kok ada beginian semua ya jadinya. Ya ada salah perintah di ini berarti ya. Gak bisa dihapus juga dia. Apa ya kok bisa gini ya? Data ini dah. Error kayaknya nih. Ntar Ctrl C, saya ambil new slide. New slide-nya saya copy. Oke, ini soalnya tadi. Ini soal yang terakhir. Suatu sistem massa pegas memiliki massa 10 kg. Ini yang ditanyakan itu adalah gaya ya, gaya harmonik atau gaya. Jadi besar gayanya belum tahu ya di sini. Jadi kita seperti biasa tuliskan dulu data yang di soal. Datanya itu ada massa 10 kg, lalu kemudian ada kekakuan atau konstanta pegasnya itu sebesar 4.000 Newton meter, lalu ada koefisien gesek ya juga diberikan di soalnya yaitu sebesar 0,12, kemudian selanjutnya frekuensi gaya juga diberikan sebesar 2 Hz, kemudian massa ditemukan bergetar dengan amplitudo, jadi amplitudo juga diberikan sebesar 40 mili ya, kalau dalam ini menjadi 0,04 ya. Nah, di sini soalnya meminta tentukan besar gaya, berarti F0 ya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kalau kita lihat persamaan-persamaan respon getaran tadi ya yang diberikan, eh, persamaan-persamaan getaran yang diberikan, jadi tidak ada F0 yang langsung ya. Aduh, kok bisa gini ya? Gimana caranya nih ya? Hapus background coba. Nggak bisa.
nggak bisa. Baik, ini nanti saya perbaiki. Untuk sementara saya pakai ini dulu ya. Jadi di sini kan konstanta redaman di sini, kemudian ini posisi massa pada saat tertentu, kemudian yang di bawahnya untuk menghitung amplitudo itu adalah X sama dengan F0 per K, kemudian ada F0 di sini ya. Lalu kemudian di bawahnya itu ada sudut fasa juga bisa untuk menghitung F0 ya. Tapi kebetulan di soal ini adalah eh, yang diketahui adalah amplitudo ya, maka yang lebih mudah ya atau yang lebih mendekati persamaan yang kita pakai adalah yang ini ya, karena kita sudah diberikan nilai amplitudo, maka tinggal mencari nilai variabel-variabel lain ya. Kita menggunakan persamaan ini untuk amplitudonya sudah ada, kemudian koefisien geseknya sudah ada, berarti kita tinggal menghitung frekuensi alamiah, frekuensi gaya, kemudian gaya normal, lalu kemudian tapi yang sedikit menyulitkan di sini karena F0-nya itu berada di dua suku ya, dua suku yang dimana suku ini ada yang dalam pangkar setengah atau ada yang dalam akar dan ada yang di luar akar ya. Nanti kita kerjakan sama-sama pelan-pelan. Baik, sekarang berarti kita hitung dulu nilai apa begini ya? Control Z, new slide ya. Baik, kita ulang prosedurnya seperti yang dua soal sebelumnya. Ulang prosedurnya berarti hitung gaya normal untuk N, nah, di mana N-nya sendiri adalah massa dikali dengan gravitasi. Ya, di sini massanya adalah begini lagi. Massa 10 kilo ya, massa 10 kilo gram dikali dengan gravitasi 9,81, berarti 98,1. Kemudian hitung frekuensi getaran, getaran itu omega ya, omeganya sendiri sama dengan 2 PF ya. 2 PF-nya sendiri 2 pi dikali dengan F-nya yang diberikan di soal itu adalah 2 pi kali 2 itu sama dengan berapa? Jadi, tolong dihitung, hitung frekuensi 12,56 ya. Nah, sekarang frekuensi getaran. Sorry, yang atas itu bukan frekuensi getaran, frekuensi gaya ya. Atas ini frekuensi gaya. Frekuensi gaya. Nah, frekuensi getaran itu persamaan yang sudah sangat dihafal, K per M itu sama dengan K-nya adalah 4.000, masanya 10 ya. 4.000 dibagi 10 akar itu berarti 4.000 bagi 10 400 ya, berarti 20 ya, 20 frekuensi getaran 20. Oke, nah sekarang sudah kita temukan variabel yang kita perlukan, tapi ini akan sedikit lebih panjang ya karena nggak bisa lihat sendiri persamaannya.
Kita pakai adalah ini Ctrl C, kita gunakan new slide. Begini ya, kan masuk lagi. Bentar. Oke, sudah. Nah, saya masukkan yang ini. Ya, sekarang yang diberikan di soalnya adalah nilai X, itu kan sudah diketahui di soal, yaitu 0,04 ya, amplitudenya tadi 40 mili. Kemudian langkah selanjutnya adalah masukkan nilai F0, ini yang diminta di soal. Kemudian ada K tadi sebesar 4.000 ya, 4.000. Kemudian baru dalam kurungnya itu ada 1 ya, minus 4 untuk nilai koefisien geseknya tadi adalah 0,12. Kemudian nilai dari gaya normalnya itu adalah 98,1. Lalu ini dibagi dengan pi per F0, tentu belum ada nilainya F0 itu, pi per F0 ini dikurung, baru dia dikuadratkan ya. Nah, baru dibagi dengan 1 minus omeganya tadi. Berapa omeganya itu? Ada yang ingat? Omega 12,56 ya. 12,56 kuadrat dibagi dengan yang dikuadratkan ini 40,82 dikuadratkan. Oke. Nah, tentu ini tidak bisa langsung dihitung ya, karena F0-nya ada di sini, F0-nya di sini ya. Tentu banyak cara ya yang bisa ditempuh ya, dengan berdasar dari di matematika kita belajar aljabar. Nah, contohnya di sini kita bisa, untuk menyederhanakan ini, kita bisa untuk mengeluarkan ini, karena ini adalah pangkatnya setengah, berarti dalam akar semua ya. Nah, kalau kita kuadratkan semua dua sisinya ya, langkah pertama kita kuadratkan masing-masing ya, masing suku. Nah, ini jadi 0,04 kuadrat ya. Kemudian F0 kuadrat, di bawahnya jadi 4.000 kuadrat. Nah, kemudian selanjutnya yang di dalam kurung, ini tolong dihitung dulu ya, hasil yang ini berapa ya, 4 kali 0,12 kali 98,1 berapa tuh? 4,7. Oke, simpan sebentar. 1 min 4 sudah dikuadratkan belum ya? Belum ya? 4,7 dulu ya. 4,7 kemudian dibagi dengan F0 pi
ya, tepi F0 ini dikuadratkan, yang sebelah sini kan hilang pangkat setengahnya ini aja nanti. Lalu kemudian yang bawah tolong dihitung yang dalam kurung ini 12,56 kuadrat dibagi dengan 40,82 kuadrat itu berapa? 1 minus sudah dikuadratkan. Jadi ini dikuadratkan langsung. Oh, belum dulu. Coba langsung di berapa jadinya? Nah, itu nggak ada masalah. Hmm, 0,0089 gitu. Yang lain ada yang beda? Sebenarnya ada lanjutannya lagi sih, Pak. Oh, bentar. Iya, Pak. Yang beda angka di belakangnya saja. Oh iya, iya maksudnya ada nggak yang beda ya dari bukan 0,0 tapi 0,5 gitu nggak ada. Nggak ada, Pak. Hasilnya adalah 0,0089 ya. Itu dari 12,56 kuadrat bagi 40,8 kuadrat. Entar. 40. Oh, sorry. Tadi Pak, ini massa 10 kilo, kemudian pegas dengan kekakuan 4.000. Nah, ini tadi harusnya apa frekuensi alamiahnya itu adalah K per M 4.000 akar 4.000 dibagi 10 gitu ya, 20 gitu. Ini gara-gara ini nih, bukan 40,82 ya. Sorry, harusnya 20 yang di sini nih. Frekuensi gayanya sendiri, udah benar nggak 2 Hz? Nah, benar kalau frekuensi gaya. Kalau ini, oke, coba hitung yang ini. 20 ya, 20 di sini ya. Jadi tadi untuk menghitung frekuensi alamiah ini adalah tadi ya rumusnya, tapi ini sudah ketimpa gitu, nggak tahu bisa seperti ini nih kenapa. Harusnya itu omega n ya akar K per M gitu ya. Nah, K di soal ini 4.000. K di soal ini adalah 4.000, kemudian maksudnya adalah 10 gitu kan ya. 4.000 bagi 10 400, akar dari 420. Ya, jadi dicek ya. Nah, harusnya 20. Nah, ini kalau ini berapa hasilnya coba?
0,1 0,155 gitu ya. Oke, sekarang nilai selanjutnya ini tadi hasil 12,56 ya, 2 pi kali 2 itu 12,56 kan ya, pas ya. Iya. Ya, selanjutnya dari sini tadi kita bisa ini kan sudah hilang ya, kita kuadratkan semua tadi, yang bagian sini akarnya hilang, yang bagian sini kita kuadratkan semua gitu ya. Nah, untuk yang atas itu kita kalikan dulu ya, kalikan dulu 4,7 kuadrat itu berapa? 4,7 kuadrat, kemudian 4.000 kuadrat, dan 0,004 kuadrat itu berapa jadinya? Yang ini dulu, 0,04 kuadrat. Nol koma nol lagi. Udah 0,0016 ya. Kemudian sama dengan ini masih F0 kuadrat, bawahnya 4.000 kuadrat. Enam belas kali 10 pangkat 6 ya. 16 kali 10 pangkat 6. Kemudian selanjutnya itu adalah yang bagian dalam ya, 4,7 kuadrat. 4,7 kuadrat itu berapa hasilnya? 22,09 ya. Nah, ini kali 1 ya, kita bisa tulis seperti ini ya, kita tulis, kita samakan penyebut ya, F0 pi gitu ya. F0 pi F0 kuadrat ya, pi kuadrat. Kemudian di sini jadi F0 kuadrat pi juga ya, dikurang 22,09 untuk bagian yang ini. Lalu kemudian bagian yang bawahnya 1,1 minus 0,155 berapa hasilnya? 0,845 ya. Nah, ini baru bisa diselesaikan nih. Ini udah ada F0 kuadrat di bawah. Nah, kita sederhanakan dulu sekali lagi ya, biar sini 0,0016 ya. Di sini ada F02, F0 kuadrat, di bawah ada 16 kali 10 6 ya. Di dalamnya itu kita sederhanakan sekali lagi, itu menjadi F0 kuadrat pi dikurang 22,09 dibagi dengan ini 0,845 dikali dengan ini F0 kuadrat pi itu ya. Nah, ini sudah bisa kita coret untuk F0
kuadratnya ya. Untuk F0 kuadratnya kita bisa coret dari ini ya. Berarti tinggal hasilnya adalah kita peroleh ini 16 juta dikali 0,0016 berapa? 16 juta kali 0,0016. Sorry, salah ya. 25.600 itu akan sama dengan ya, sisanya di sebelah sini adalah F0 kuadrat Pi dikurang dengan 22,09 dibagi dengan 0,845. Nah, berarti ini bisa tinggal sekali ya. Kalikan lagi 0,845 kali 25.600. Jadi berarti hasilnya nanti F0 kuadrat sama dengan 0 kuadrat sama dengan ini dikali ini berapa hasilnya? 21.632 ya, dikurang ditambah dengan ini 22,09 dibagi dengan Pi ya, itu sama dengan berapa hasilnya? Sebentar, sekali lagi berarti new slide. Kenapa gini ya? F0 kuadrat sama dengan berapa tadi? 92,7 gitu ya. Nah, artinya F0-nya adalah akar dari 6892,7. Itu berapa? 83,02. Jadi kira-kira gayanya itu adalah yang seperti ini ya. Tapi agak beda ini dengan kunci jawabannya, harusnya 97 gitu ya. Jadi ada, aduh, ini nah ini udah baik lagi nih. Nah ini tadi ya langkah-langkahnya, jadi dikuadratkan dulu ya biar hilang angkanya atau pangkat setengahnya, itu dikuadratkan masing-masing. Ini 12, baru di dalam kurungnya diselesaikan dulu yang punya angkanya, baru bisa diselesaikan semuanya ya, tinggal menggunakan aljabar yang sudah Anda pelajari di matematika 20. Nah, baik. Itu adalah soal yang terakhir. Ya, berantakan jadinya. Aduh. Oke dah, nanti saya perbaiki dulu. Saya akan upload materinya ini di pertemuan